Sejauh ini kita selalu dipertontonkan show of force-nya daripada pihak terkait, apalagi dengan KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kontribusi DAI dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi itu adalah perbuatan keji. Korupsi itu adalah perbuatan yang sangat-sangat, ya, terutama bagi bangsa dan negara kita. Karena korupsi ini di samping mengambil hak orang lain, juga akan merugikan banyak pihak. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sama makan harta-harta kalian di antara sesama bil batil, ya, dengan jalan korupsi, dengan jalan kebatilan, illa antakuna tijarah, kecuali dengan transaksi atau bisnis yang benar, yang kita sama-sama ridho. Tentunya di samping kita dilarang oleh Allah untuk saling menyakiti jiwa sesama, lagi membunuh, berperang. Sungguhnya Allah itu adalah maha kasih sayang. Ayat ini menunjukkan sebuah paradigma bahwa korupsi dalam bentuk apapun jelas dilarang. Karena tadi saya katakan, di samping korupsi itu mengambil hak orang lain dengan cara kebatil, dengan cara yang merugikan banyak pihak, terutama bangsa dan negara, maka inilah suatu kejahatan. Para da'i di sini ya sangat diperlukan. Sejauh ini kita selalu dipertontonkan show of force-nya daripada pihak terkait, apalagi dengan KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan OTT misalnya. Itu yang ketahuan, yang ketahuan lebih banyak lagi. Maka dari situ peran da'i dalam hal ini ya sangat penting, di mana untuk memberikan pemahaman, pencerahan kepada masyarakat, dan terutama ya generasi penerus. Kalau sudah ada ini ya mungkin agak sulit ya untuk memberantas korupsi ini. Maka istilah saya ada istilah pangkas satu generasi, dan yang penting bagaimana kita ini memberikan pengajaran atau memberikan pemahaman kepada generasi kita pengurus tingkat sekolah misalnya, kita kerjasama dengan pendidikan. Kemudian dalam hal ini juga penting juga seharusnya KPK itu ya menggandeng tangan Lakpesdam, LDPBNU, yang intinya sebetulnya lebih kepada preventif, pencegahan sedini mungkin. Saya salah satu misalnya, kita nggak bisa ngambil contoh yang lain, saya ada sedikit misalnya usaha yang di situ melibatkan ratusan karyawan. Dari sini kita selalu menanamkan bagaimana agar karyawan kita itu selalu disiplin, menjaga amanat bahwa kita ini semuanya itu menjalankan perintah Allah dengan bekerja masing-masing, baik di sekolah, baik di perusahaan maupun di mana saja. Ya itulah namanya mental itu ya perlu dibina terus, perlu diberikan pencerahan, perlu diberikan arahan-arahan bahwa dengan kita disiplin, baik disiplin waktu. Jadi korupsi itu ya bukan hanya korupsi masalah materi ya. Disiplin waktu pun ya sama. Kalau kita misalnya jadi guru, masuk jam 7 misalnya, masuk setengah 8, ini juga sama, sudah korupsi waktu intinya. Maka dari situ ya selalu kita menanamkan bagaimana kita ini agar memberikan pemahaman bahwa semuanya itu adalah merupakan tanggung jawab kita, dan akan ada tanggung jawab nanti di kelak di akhirat. Saya sebagai seorang yang memang diberikan amanat, orang yang mempunyai suatu
lembaga, baik pendidikan maupun apa, nggak akan jenuh-jenuh. Saya akan selalu ingatkan itu. Ayo sama-sama kita berjuang. Bagaimana kita menjaga amanat ini agar kita tidak hanya secara zahir kita usaha, tapi lebih daripada itu kita ini menjalankan amanat, menjalankan kepercayaan dari wali murid, memberikan kepercayaan kepada bos istilahnya. Jangan sampai justru kita ini akan menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan, apalagi sampai mengkhianati kepercayaan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan peran dakwah dalam hal masalah korupsi ini sangat urgent sekali. Kita lebih kepada preventif ya, pencegahan. Nah, biarlah untuk masalah yang itu ya urusan KPK, urusan kepolisian. Ide untuk bagaimana agar kita para dai ini memberikan kontribusi kepada wabil khusus kepada pemerintah ya, agar sama-sama kita berjuang untuk ya paling tidak meminimalisir lah tingkat korupsi, karena walau bagaimana korupsi ini adalah suatu kejahatan dan itu sangat berdampak sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan negara.